Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Biarlah pengurapan-Mu terus mengalir bagi setiap kami Tuhan. Sebab pengurapan-Mu kami boleh dimampukan hari ini Tuhan. Kami mau membawa persembahan yang terbaik buat Engkau lewat pujian kami Tuhan. Mengalirlah setiap Roh Kudus boleh tercurah pagi hari ini Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindu akan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Pagi hari ini kita bersuka cita sebab kita dimenangkan. Kita mau bergandengan tangan bersama-sama. Bilang sama Tuhan bahwa satukanlah roh kami Tuhan. Kita mau bergandengan tangan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita, roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sama-sama kita berbangkit berdiri. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita, roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita, roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan, semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa hanya Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya, hari ini adalah harinya Tuhan. Bahwa saat pembebasan tiba, belenggu dosa Tuhan sudah patahkan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib
memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu besar telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini kami rindu dipulihkan Tuhan. Urapi setiap kami Bapa dengan curahan minyak Roh Kudus yang baru. Kami rindu Tuhan melihat setiap kuasa-Mu. Kuasa Tuhan yang boleh curahkan di tempat ini Tuhan, boleh tercurah bagi setiap kami. Berembuslah Roh Kudus. Amin. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah
sekarang berhembuslah, rembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman, berembuslah, berembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindukan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindukan curahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Oh haleluya, ini kami Tuhan, bawa hati yang rindu akan Kau. Terima kasih Tuhan. Urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah
sama-sama kita mau bangkit berdiri. Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan rohmu, membawa kuasamu, ya Roh Kudus hadir di sini, urapi kami, urapilah, urapilah dengan kuasamu ya Tuhan, penuhilah kami, urapilah, urapilah, berembuslah, mengalirlah sekarang, urapilah, urapilah, urapilah dengan kuasamu ya Tuhan, penuhilah kami, urapilah, urapilah, berembuslah, mengalirlah sekarang, urapi kami Tuhan, urapilah, urapilah dengan kuasamu ya Tuhan, penuhilah kami, urapilah, urapilah, berembuslah, mengalirlah sekarang, urapilah, urapilah, berhembusamu ya Tuhan, penuhilah kami, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang, urapilah, urapilah dengan kuasamu ya Tuhan, penuhilah kami, urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang, urapilah kami Tuhan. Saat ini kami membuka hati kami, membuka pikiran kami. Kami percaya ketika kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dengan
kepada Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau sudah menguasai kehidupan kami ya Bapa. Engkau sudah mengurapi kami. Kami yakin dan percaya saat ini kami boleh menerima firman Tuhan. Kami siap menerima firman Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dalam puji-pujian. Engkau pakai lebih heran lagi guna hormat kemuliaan Tuhan. Engkau memberkati singer dan pemain musik. Baik itu Engkau juga memberkati Tuhan Yesus yang sudah melayani pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah Engkau memakai lebih heran lagi guna hormat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya hati kami telah siap menerima firman-Mu. Biarlah apa yang boleh disampaikan pada pagi hari ini ya Tuhan, boleh menegur kehidupan kami, boleh mengubahkan kehidupan kami, boleh menguatkan kami ya Bapa. Sehingga kami datang dengan keadaan tubuh yang lemah, kami sudah dikuatkan, kami sudah disembuhkan. Kami yakin dan percaya ketika kami datang di tempat ini, kami menyerahkan seluruh masalah kami melepaskan setiap beban kami. Kami yakin dan percaya ketika kami menerima firman Tuhan, ketika kami menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, Roh Kudus hadir dalam kehidupan kami, memberikan kami kemampuan, memberikan kami sukacita baru ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang sudah Engkau berikan buat kami. Saat ini kami mau terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-31. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membaca atau kita sama-sama membaca pada ayat yang ke-16 ya. Ayat yang ke-16 Yohanes maksudnya ya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Ya, mari kita sama-sama membaca ayat ini Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Demikian firman Tuhan, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin saudara, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di ayat yang ke-16 ini ada sebuah janji bahwa Roh Kudus akan diberikan, bahkan dikatakan memberikan kepadamu penolong yang lain ya, yaitu Roh kebenaran, Roh penghibur, Roh Kudus ya, yang akan firman Tuhan katakan di ayat ini supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya ya. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu akan tetap ada dan menyertai kita kapanpun, dimanapun kita pergi dan berada ya. Adalah hal yang penting untuk saudara dan saya bisa membedakan ya, berdiamnya Roh Kudus di dalam hidup kita dengan kepenuhan Roh Kudus. Karena setelah kenaikan Yesus atau Isa Al-Masih, mana di gereja kita mengadakan doa 10 hari yang dinamai atau dinamakan doa kepenuhan Roh Kudus. Lalu mungkin banyak yang bertanya, bukankah kita sudah menerima atau diberikan Roh Kudus ya? Lalu kenapa kita minta dipenuhkan Roh Kudus ya? Tetapi saudara, pagi hari ini kita akan melihat Bapak Ibu, adalah penting bagi kita untuk membedakan berdiamnya Roh Kudus ya, dan kepenuhan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, berbicara berdiamnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kalau firman Tuhan katakan selama-lamanya, berarti sifatnya permanen ya. Berdiamnya Roh Kudus secara permanen
bukan hanya untuk orang-orang percaya tertentu, ya. Bukan hanya orang-orang percaya tertentu, ini yang harus kita pahami. Dan sehingga ada orang yang merasa kok aku enggak punya Roh Kudus seperti si A si B, ya. Padahal saudara, kalau kita kembali kepada kebenaran firman Allah bahwa sesungguhnya pada saat saudara dan saya percaya kepada Yesus, mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sebagai tanda bahwa kita percaya, kita mau kembali kepada Tuhan, maka ada yang namanya pertobatan, dan tanda pertobatan adalah baptisan. Pada saat saudara dan saya menerima Yesus, maka setiap kita diberikan Roh Kudus, dimeteraikan oleh Roh Kudus, ya. Ada, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan bahwa Roh Kudus itu diberikan atau berdiam dalam kehidupan orang-orang percaya, semua orang percaya, ya. Semua orang percaya, artinya saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan, percayalah, karena firman mengatakan bahwa hidup kita disertai, Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita selama-lamanya atau permanen, saudara, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat dalam kebenaran firman Allah bahwa Alkitab mendukung akan hal ini, ya. Yaitu hal yang pertama adalah Roh Kudus itu pemberian atau hadiah, ya. Kalau ada hadiah buat saudara dan saya atau semua orang percaya pada Yesus tanpa terkecuali, ya, tanpa syarat kecuali cuma satu, yaitu iman di dalam Yesus Kristus. Amin, saudara, ya. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk memiliki dan memelihara iman kita. Karena oleh iman maka saudara dan saya dihadiahi oleh Allah, oleh Tuhan, Roh Kudus, ya. Beriman saja, wow, diberikan sesuatu yang hadiah yang dahsyat luar biasa oleh Tuhan. Diberikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Semua orang yang percaya kepada Yesus tanpa terkecuali, ya, tanpa pengecualian dan tanpa syarat, saya katakan tadi, kecuali iman. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan kalau orang mau kembali kepada Tuhan harus dengan iman. Tanpa iman tidak ada satu orang pun yang dapat dikenan oleh Tuhan atau bisa dikenan oleh Tuhan. Kita melihat dalam Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37 dan sampai 39. Yohanes pasal 7 Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Air sumber hidup. Saudara perhatikan mulai dari ayat yang ke-37 sampai ayat 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat 38, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayat yang ke-39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Amin, saudara, yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi syaratnya adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Kalau kita mau menerima Roh Kudus, kalau kita mau
menerima apa yang dijanjikan Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus, Roh Penghibur, Roh Penolong, Roh Allah, maka syarat mutlaknya adalah beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, saudara, Roh Kudus diberikan saat keselamatan. Coba kita lihat dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Efesus 1 ayat yang ke-13. Ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Amin, saudara. Dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jelas dikatakan di sini, ya, yaitu Injil keselamatanmu. Pada saat saudara dan saya mendengar firman kebenaran, kita menerima Injil keselamatan itu di dalam hidup kita, maka olehnya kita percaya, dan ketika kita percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, di sini saudara kita melihat Efesus pasal 1 ayat 13 ini mengindikasikan bahwa Roh Kudus diberikan pada momen keselamatan. Pada saat ketika Tuhan Yesus katakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan kepada semua orang sebenarnya, ya, dikaruniakan, ya, diberikannya putranya yang tunggal, Yesus Kristus, yang mana mati di atas kayu salib, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi pada saat itu saudara, kita terima Yesus, kita percaya terima Yesus, ya, kita menerima keselamatan, dan saat momen itulah, ya, Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya. Galatia pasal 3 ayat yang kedua. Galatia pasal 3 ayat yang kedua. Ini sama Bapak Ibu, ya, Galatia pasal 3 ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu, adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil. Jadi Injil adalah kekuatan Allah, Injil adalah keselamatan buat saudara dan saya. Di ayat ini menekankan kebenaran yang sama dengan mengatakan bahwa berdiamnya Roh Kudus dan dimeteraikan dengan Roh Kudus terjadi pada saat orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saat itu Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya. Yang ketiga, ya, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Roh Kudus mendiami orang-orang percaya secara permanen. Ya. Lalu ada yang bertanya, bagaimana bisa? Kan ada ayat yang berkata jangan ambil rohmu daripadaku. Nah, kita akan melihat saudara. Ya, nantinya kita akan melihat supaya kita tidak gagal paham, ya. Roh Kudus diberikan kepada atau pada orang-orang percaya sebagai jaminan bagian kita. Dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai bukti, ya, pembuktian dari masa depan yang mulia di dalam Kristus, ya. Kita coba lihat di dalam 2 Korintus pasal 1. 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-22. Di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 22, demikian firman Tuhan, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi sebagai jaminan, kalau
kalau orang ada suatu ketentuan atau apa mungkin itu adat ya di wilayah tertentu, ketika membuat suatu kesepakatan maka ada tanda jadinya, ya. Ada tanda jadinya, berapapun itu sebagai tanda jadi bahwa itu adalah suatu hal yang pasti. Kesepakatan perjanjian itu adalah hal yang pasti. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara saya percaya kepada Tuhan, ya, Roh Kudus diberikan sebagai pembuktian dari masa depan yang mulia. Dikatakan di ayat yang kita baca tadi saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa, ya. Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk saudara dan saya. Itu sama halnya juga dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-20. Ya, ayat yang ke-30. Pasal 4 ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, saudara, bertolak dari kebenaran firman Allah ini yang saudara dan saya kita sudah perhatikan, kita sudah lihat tadi, ya, bertolak belakang dengan perintah untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus, ya. Jadi apa yang saya sampaikan di awal ini adalah saudara dan saya diberikan Roh Kudus, dimeteraikan dengan Roh Kudus, ya. Saudara dan saya dianugerahi, dihadiahi Roh Kudus. Roh Kudus mendiami atau berdiam dalam setiap diri kita. Itu yang namanya Roh Kudus berdiam, atau bisa dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, pada saat Yohanes Pembaptis mau membaptis Yesus, dia katakan bahwa aku membaptis kamu dengan air, tapi dia yang akan datang kepadaku, yang akan datang, ya, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada saat kita percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara saya dimeteraikan, dibaptis oleh Tuhan dengan Roh Kudus, diberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, ini bertolak belakang dengan perintah untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus, sebagaimana kalau kita lihat di Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Biar kita tidak salah saudara mengerti, ya, sehingga seringkali terjadi kesimpang siuran, ya, lalu kita bertanya-tanya bahwa bukan ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti. Saya sudah percaya, bukankah firman Tuhan bahwa kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, kita dibaptis, ngapain lagi kita minta kepenuhan Roh Kudus, ya. Nah, saudara, Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18, mari kita sama-sama membaca ayat ini. Efesus pasal 5 ayat yang ke-18 atau ayat 18. Ya, saudara bisa lihat di layar, saya kira cukup jelas untuk kita sama-sama membaca ayat ini. Demikian firman Tuhan, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Amin, saudara. Hendaklah kamu penuh dengan Roh. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu menaklukkan diri secara penuh, menaklukkan diri secara penuh pada Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu dapat memiliki kita secara keseluruhan. Dan saudara, dalam pengertian ini, ya, memenuhi kita. Inilah yang dimaksudkan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan, dihadiahi, tinggal di dalam hidup kita yang percaya kepada Yesus. Pada saat kita beriman, percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan katakan tubuhmu adalah bait Roh Allah. Amin, saudara. Tubuh saudara saya adalah bait Roh Allah. Lalu Allah memberikan Roh-Nya di dalam hidup kita ketika kita percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya di dalam setiap pribadi anak-anak Tuhan, orang percaya,
Roh Kudus ada dalam hidup saudara dan saya. Amin. Roh Kudus ada karena firman Tuhan katakan kita dimeteraikan, kita dibaptis. Bahkan saudara, Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai hadiah dari kita beriman kepada Tuhan. Ada Roh Kudus dalam hidup kita, tinggal dalam hidup kita, dan yang luar biasanya lagi menyertai kita sampai selama-lamanya. Artinya apa saudara? Permanen. Ya, permanen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Lalu kita akan melihat saudara di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Biarlah kita saudara melihat kebenaran firman Allah, ayat-ayat firman Allah, supaya kita tahu persis apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, supaya kita mengerti. Jadi kita tidak salah dalam berdoa, kita tidak salah dalam meminta, ya, melainkan kita melakukan apa yang ya seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Roma 8 ayat yang ke-9. Perikop di sana, hidup oleh roh. Ayat yang ke-9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, ya, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Amin saudara. Ya. Efesus pasal 1, kembali kita lihat dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Efesus pasal 1 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Ayat 13 katakan, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan, yaitu ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara, di ayat-ayat ini menjelaskan bahwa Roh Kudus berdiam di dalam diri setiap orang percaya. Amin saudara. Jadi Roh Kudus itu berdiam dalam diri setiap orang percaya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam diri kita ada Roh Kudus. Ya, di dalam diri kita ada Roh Kudus. Di dalam diri setiap orang percaya, ya, tetap karena Roh Kudus ada dalam diri kita, maka kita harus hati-hati dalam menjalani hidup ini. Amin saudara. Kita harus hati-hati, tidak boleh sembrono. Karena kalau kita asal menjalani hidup ini, maka ada saatnya ketika kita tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Karena Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Ketika kita hidup dalam kebenaran, berarti kita menyenangkan, mengikuti, tunduk taat dan patuh pada Roh Kudus. Tetapi ketika kita hidup dalam kedagingan, itu artinya kita tidak tunduk dalam tuntunan pimpinan Roh Kudus. Dan pada saat itu saudara dan saya dapat disebut mendukakan Roh Kudus. Ya. Jadi saudara, Roh Kudus itu berdiam dalam setiap diri kita, setiap pribadi kita, lepas pribadi yang percaya kepada Tuhan. Namun saudara, kita harus ketahui bahwa Roh Kudus itu dapat didukakan. Dapat didukakan saudara. Coba saudara lihat dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-30. Efesus pasal 4 ayat yang ke-30. Ya. Efesus pasal 4 ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30, mari kita sama-sama membaca ayat ini. Demikian firman Tuhan, 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Amin saudara.
jangan mendukakan Roh Kudus, ya. Dan saudara, kegiatannya di dalam diri kita itu dapat dipadamkan. Satu, Roh Kudus itu bisa didukakan. Yang kedua, kegiatan Roh Kudus, manifestasi Roh Kudus, kuasa Roh Kudus itu bisa dipadamkan dalam diri kita. Bukan Roh Kudusnya yang dipadamkan, tidak, tetapi Roh Kudus kuasanya dalam hidup kita, ya, tidak akan saudara leluasa. Sebab itu kita tidak mengalami kuasa dari Roh Kudus. Padahal kalau kita melihat bagaimana ketika murid-murid Yesus dipenuhkan dengan Roh Kudus, hidup mereka luar biasa, diubahkan, ya, diberikan hikmat, keberanian dan lain sebagainya, sehingga mereka semakin luar biasa dalam mengiring dan melayani Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-19. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-19. Firman Tuhan katakan, janganlah padamkan roh. Amin saudara. Janganlah padamkan roh. Ternyata itu bisa dipadamkan, tapi bukan berarti meniadahkan. Roh Kudus ada dalam hidup kita, tetapi kegiatannya dalam diri kita, ya, apinya itu bisa dipadamkan. Kegiatan Roh Kudus yang harusnya, ya, peran Roh Kudus, fungsi Roh Kudus, dampak Roh Kudus dalam kehidupan kita itu akhirnya tidak terjadi. Kenapa? Karena kita sendiri yang memadamkannya. Ketika kita membiarkan ini terjadi, Bapak Ibu, kita tidak akan mengalami secara penuh. Kita tidak akan mengalami secara penuh. Nah, inilah yang saya maksudkan. Kita tidak akan mengalami secara penuh bagaimana Roh Kudus bekerja dan menyatakan kuasanya di dalam dan melalui diri saudara dan saya. Nah, inilah sebabnya saudara dan saya, ya, butuh yang namanya dipenuhkan Roh Kudus kembali. Kenapa? Karena kita manusia yang lemah, kita manusia berdosa. Ya, Tuhan tahu kelemahan kita, maka Tuhan memberikan roh penolong dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus ada dalam hidup kita. Tetapi kita harus ingat bahwa Roh Kudus bisa berperan, bekerja secara luar biasa, dan kita akan melihat, merasakan dampak, ya, kuat kuasa Roh Kudus itu dalam kehidupan kita ketika saudara dan saya, ya, tunduk, taat dan patuh kepada Roh Kudus. Bagaimana caranya kita tunduk pada Roh Kudus yang tidak kelihatan? Bukankah firman Allah katakan Roh Kudus itu adalah roh kebenaran? Amin saudara. Pada saat kita tunduk pada kebenaran, yaitu firman Allah, pada saat kita mengikuti kebenaran firman Allah, kita tunduk, taat dan patuh akan firman Tuhan. Sadarkah Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat itu kita sedang dalam tuntunan Roh Kudus. Kita sedang minta dituntun oleh Roh Kudus. Pada saat kita merenungkan firman Allah, kita mendengar firman Allah, kita merenungkan firman Allah, kita sedang meminta tuntunan Roh Kudus, roh kebenaran itu. Ketika kita memintanya, saudara, lalu saudara, kita mengikutinya, kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran atau menghidupi firman Tuhan itu, maka saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita sedang memberikan keleluasaan daripada Roh Kudus untuk berotoritas dalam kehidupan kita, memenuhi kita, ya, menguasai segala segi kehidupan kita, dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan menghasilkan 9 buah roh. Amin saudara. Ada 9 buah roh, ya. Inilah hasilnya ketika Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita.
dan terjadinya kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupan kita, ada orang yang begini, ya, mungkin masing-masing punya pemahaman, sudut pandang yang berbeda. Tetapi setelah saya merenungkan firman Tuhan, ya, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita dapat dipenuhkan dengan Roh Kudus, seringkali ada banyak orang mencari tahu bagaimana caranya supaya saya bisa dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu sudah ada dalam hidup kita. Tetapi manifestasinya, kuasanya, ya, tidak dapat kita rasakan dan alami dalam hidup kita, tidak ada dampak apa-apa. Karena saudara, Roh Kudus itu tidak memenuhi kehidupan kita. Seperti saya katakan tadi saudara, ketika saudara kita membiarkan hal-hal yang mendukakan Roh Kudus, yang memadamkan, ya, api Roh Kudus dalam kehidupan kita, ya, maka saudara kita tidak akan mengalami secara penuh bagaimana Roh Kudus bekerja dan menyatakan kuasanya dalam diri kita. Tapi ketika saudara saya tunduk, taat dan patuh akan firman Allah, pada saat yang sama kita menghidupi firman Allah, pada saat yang sama kita sedang mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Kita mengizinkan roh kebenaran itu menuntun hidup kita. Kita sedang mengizinkan Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita, menguasai seluruh hidup kita, sehingga cara berpikir, bertutur kata, bertingkah laku, sifat sikap, karakter kita pun diubahkan olehnya. Bukankah 2 Timotius pasal 3 ayat 16 katakan firman yang diilhamkan oleh Roh Allah itu bermanfaat apa saudara? Apa manfaat firman Allah? Coba saudara perhatikan baik-baik. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Kita diajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, ya, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Pada saat kita menerima firman Allah, lalu kita merenungkannya, kita melakukannya, sadar atau tidak, saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus, ya, semakin berkuasa sepenuhnya dalam hidup kita. Jadi saudara, ketika kita melakukannya, hidup kita diubahkan, ya, karena Roh Kudus, roh kebenaran atau firman Allah itu tidak terpisah. Roh Kudus itu adalah roh Allah, Allah itu sendiri. Dan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Amin saudara. Jadi ketika ada roh Allah dalam hidup kita, kebenaran firman Allah itu harusnya ada di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana agar Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, maka kita harus menghidupi kebenaran firman Allah itu di dalam hidup kita. Atau tepatnya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin saudara. Ya, dipenuhkan Roh Kudus berarti Roh Kudus itu bebas untuk menempati setiap bagian dari hidup kita. Penuh Roh Kudus berarti Roh Kudus itu bebas menempati, ya, menempati, menguasai pikiran kita, menguasai pandangan, pendengaran, perkataan hati kita saudara. Dikuasai sifat, sikap, tingkah laku dan perbuatan kita, menuntun dan menguasai saudara dan saya. Dan kuasa Roh Kudus itu dapat disalurkan melalui saudara dan saya, sehingga apa yang kita lakukan itu merupakan buah dari Roh Kudus untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Dan kita melihat sungguh luar biasa, ya, buah Roh Kudus itu 9 buah roh itu saudara akan tampak nyata di dalam kehidupan kita, orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Ketika kita percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibaptis, ya, kita bertobat, ada yang
menerima kepenuhan Roh Kudus. Tetapi ada juga yang tidak secara langsung dipenuhkan dengan Roh Kudus. Karena tergantung dari setiap orang, hatinya, pilihannya. Apalagi saudara saya ketika bertobat, kadang ada yang separuh-separuh memberi hidupnya. Betul, dia sudah berikan, kadang ada yang sudah memberikan hidupnya, tetapi dia masih dengan kebiasaan-kebiasaan lamanya, ya. Dan itulah sebabnya ada yang pada saat percaya, terima Yesus, bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dimeteraikan dengan Roh Kudus dan bisa kepenuhan Roh Kudus, tetapi ada juga yang seiring sejalannya waktu, sesuai dengan ketundukan, ketaatan, kepatuhannya akan firman Tuhan, maka terjadi kepenuhan Roh Kudus dalam hidupnya. Saudara, kepenuhan Roh Kudus bukan hanya berlaku untuk kelakuan saja. Bukan hanya berlaku untuk kelakuan saja, tetapi juga untuk pikiran kita, yang saudara paling dalam, dan itu dan memotivasi dari setiap perbuatan saudara dan saya. Sehingga seorang yang penuh dengan Roh Kudus, pikirannya berbeda dengan pikiran dunia. Amin saudara. Maka Yesus katakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, yang manis, yang baik, yang terpuji, yang patut dipuji, yang kebajikan, yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, saudara yang kasih Tuhan, mari coba kita melihat di dalam Mazmur 19 ayat yang ke-15. Jadi kita melihat di sini saudara yang kasih Tuhan, bahwa terkadang selama ini ada begitu banyak anak Tuhan yang masih salah kaprah, ya, mengundang, meminta Roh Kudus. Roh Kudus itu sudah diberikan. Jadi pahami betul-betul bahwa Roh Kudus itu sudah diberikan. Masalahnya adalah kepenuhan Roh Kudus atau tidak. Nah, inilah alasan mengapa saudara dan saya mengadakan doa kepenuhan Roh Kudus. Karena ternyata kita bisa mendukakan Roh Kudus, kita bisa memadamkan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita ketika kita hidup dalam kedagingan, hidup dalam dosa. Mazmur 119 pasal 19 ayat yang ke-15 saudara, ya. Mazmur 19 ayat 15. Firman Tuhan mengatakan, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Saudara yang kasih Tuhan, jadi ya, tidak hanya perbuatan atau kelakuan kita, tetapi pikiran kita, ya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, yang menghalangi kita dari dipenuhkan oleh Roh Kudus adalah dosa. Ingat baik-baik, yang menghalangi saudara saya dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dosa. Itulah sebabnya ketika kita datang di dalam doa kepenuhan Roh Kudus, ya, kita berdoa minta. Betul firman Tuhan katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Betul Bapak Ibu, betul. Tetapi kita harus ingat bahwa yang menghalangi kita dari dipenuhkan oleh Roh Kudus adalah dosa. Biar kata kita jungkir balik, nangis minta, tapi kita tidak menyelesaikan masalah dosa dalam diri kita, jangan berharap saudara. Kenapa? Ya, karena saudara yang dikasihi Tuhan, namanya Roh Kudus itu kudus. Amin. Kalau saudara minta kepenuhan Roh Kudus, maka bereskan hidupmu, bereskan hidup kita. Jika ada barang sesuatu, ya, dalam hidup kita yang tidak benar,
ya, sadarilah, insaflah. Roh Kudus selalu mengingatkan kita sebenarnya, selalu menegur kita, selalu mengingatkan kita. Tapi pilihan ada di pihak kita. Ketika kita mendengar, kita menyadari, lalu kita mengambil sikap, mengambil keputusan untuk bertobat, meninggalkan dosa, kesalahan, kejahatan yang kita perbuat. Maka saya yakin dan percaya, saya sangat yakin, ketika kita menyelesaikan masalah dosa, kejahatan dalam diri kita, dan kita hidup sesuai dengan, saudara yang kasih Tuhan, kebenaran firman Allah, maka saya yakin Roh Kudus itu dengan sendirinya akan menguasai, memenuhi kehidupan kita, Bapak Ibu. Tapi biar bagaimanapun, biar kita setia 10 hari bahkan berhari-hari kita minta doa, puasa, jungkir balik, nangis tak karuan, tapi kalau ada dosa dalam diri kita, dalam diri kita ada suatu kejahatan, kalau kita tidak bereskan, tidak bisa, saudara. Roh Kudus perannya memang dia menginsapkan, mengingatkan, menegur, menasehati, tetapi keputusan ada pada kita. Nah, ketika kita memutuskan, pada saat kita mendengar suara Roh Kudus, nasihat, teguran, peringatan, firman Tuhan, lalu kita terima, kita menyikapinya, kita merespon dengan benar, kita bertobat, meninggalkan dosa dan kejahatan kita, maka pada saat yang sama kita mengizinkan Roh Kudus leluasa berkuasa atas hidup kita. Amin, saudara, karena dia adalah Roh kebenaran. Pada saat ketundukan, ketaatan kita akan firman Allah, pada saat itu kita memberikan ruang sepenuhnya Roh Kudus beracara dan berkarya di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, ketaatan kepada Tuhan adalah cara untuk mempertahankan, untuk kepenuhan dan untuk mempertahankan kepenuhan Roh Kudus di dalam setiap hidup kita. Amin, saudara. Ya, ketaatan kepada Tuhan yaitu kebenaran firman Tuhan. Kalau kita taat, berarti kita, saudara yang kasih Tuhan, memiliki kerinduan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ketika kita taat pada kebenaran firman Allah, taat, tunduk, patuh kepada Tuhan, berarti, saudara, kita mempertahankan kepenuhan Roh Kudus. Berarti kita rindu Roh Kudus terus berkuasa sepenuhnya dalam hidup kita. Maka, saudara yang dikasihi Tuhan, akan terjadi hal yang luar biasa. Akan ada buah-buah roh, akan nyata dalam kehidupan kita. Akan terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun pusat perhatian kita adalah dipenuhkan oleh Roh sebagaimana diperintahkan dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-18 yang kita baca tadi, ya. Dan berdoa untuk dipenuhkan oleh Roh Kudus, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan merupakan cara untuk mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Ya. Jadi, saudara, sekalipun kita menagihkan gitu, Tuhan, bukankah Engkau yang berfirman bahwa haruslah penuh Roh Kudus? Lalu, saudara, kita berdoa untuk dipenuhkan Roh Kudus, tetapi saya mau katakan bahwa itu bukan merupakan cara untuk mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Itu bukan cara. Tetapi cara yang sesungguhnya, yang menurut kebenaran firman Tuhan adalah ketika kita tunduk, taat, dan patuh akan kebenaran. Kenapa? Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Kalau kita tidak patuh, tunduk, taat, dan patuh pada kebenaran, berarti kita tidak mau mengizinkan Roh Kudus berkuasa sepenuhnya
dalam seluruh kehidupan kita. Saudara, saya mau katakan hanya ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan itulah yang mengizinkan Roh Kudus bekerja dengan bebas di dalam setiap pribadi kita, di dalam setiap diri kita. Ya, di dalam setiap diri kita. Saudara mau pelayanan luar biasa, punya talenta luar biasa, punya karunia yang luar biasa. Saudara, bagaimanapun cara, ya, tapi saya yakin dan percaya saudara, ketika saudara dan saya rindu dipenuhkan dengan Roh Kudus, hanya ketaatan kepada perintah Tuhan, hanya ketaatan pada perintah Tuhan yang mengizinkan Roh Kudus bekerja bebas dalam diri kita. Amin, saudara. Ya, saudara lihat ketika Saul, ya, Saul itu diurapi oleh Tuhan. Roh Allah ada dalam hidupnya. Tetapi suatu saat dia melanggar perintah Tuhan. Kalau zaman perjanjian lama, Roh Kudus itu datang dan pergi. Roh Kudus itu datang dan pergi. Ya. Kalau orangnya hidup tunduk taat dan patuh akan perintah Tuhan, Roh Allah akan hadir datang dalam kehidupannya. Kita lihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Ketika mereka hidup dalam ketaatan, ketundukan, kepatuhan akan perintah Tuhan, dilakukan persis seperti yang Tuhan firmankan, maka Roh Allah turun atas hidupnya. Tetapi ketika perjanjian baru, pada hari Pentakosta, Roh Kudus dijanjikan diberikan kepada barang siapa yang percaya. Setiap orang yang percaya kepadanya dimeteraikan dengan Roh Kudus, diberikan Roh Kudus dalam setiap diri kita. Bahkan firman Allah katakan Roh Kudus itu menyertai kita selama-lamanya, permanen. Artinya setiap kita ada di dalam diri kita ada Roh Kudus. Cuma saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara kepenuhan Roh Kudus belum tentu semua. Karena itu tergantung dari pilihan respon kita akan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita adalah makhluk yang berdosa, tidak mungkin kita senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka dari itu saudara, kita perlu segera membereskan dosa dalam hidup kita. Dan saudara dan saya harus memperbarui komitmen kita untuk dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus melalui ketundukan ketaatan kita akan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari ke depan sudah dimulai, ya, sudah 2 hari, mulai dari hari kenaikan, lalu Jumat, Sabtu, doa kepenuhan Roh Kudus. Ada beberapa hari ke depan, saudara dan saya merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, untuk kita meminta rindu, berdoa minta dipenuhkan dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah Allah. Ketika Roh Kudus, Roh Allah itu ada dalam kehidupan kita, berarti ada kekuatan supranatural, kekuatan ilahi dalam hidup kita. Tetapi mengapa masih banyak orang tidak mengalami kuasa Tuhan? Kan pertanyaannya seperti itu. Kalau betul Roh Allah ada dalam diri saya, kalau betul Roh Kudus ada dalam diri saya, kalau Roh penolong, Roh penghibur, ya, ada dalam diri saya, kenapa saya tidak mengalami sesuatu apapun, kuasakah dan lain sebagainya? Ternyata saudara, Roh Kudus memang ada, tetapi dia tidak leluasa dalam hidup kita, sehingga kita tidak mengalami manifestasi Roh Kudus. Kita tidak mengalami karya Roh Kudus dalam kehidupan kita, karena kita mendukakan Roh Kudus. Kita memadamkan api Roh Kudus, karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita melalui dosa dan kejahatan kita. Maka dari itu saudara, pagi hari ini ingat baik-baik, langkah pertama untuk kita boleh menerima kepenuhan Roh Kudus adalah ketaatan kita pada perintah Tuhan. Taatlah saudara.
Merupakan suatu kebohongan kalau kita katakan saya penuh Roh Kudus, saya penuh Roh Kudus, tapi kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Saya penuh Roh Kudus, tapi perkataan kita perkataan yang jahat, pikiran kita pikiran yang jahat, sifat sikap kita, karakter yang tidak memuliakan Tuhan. Kan itu suatu kebohongan. Maka ada seorang hamba Tuhan berkata, ya, kalau sebagian hamba Tuhan katakan ketika dalam ibadah kita bereaksi seperti apa, ya oke-oke saja, ya sesuai dengan bagaimana saudara menikmati hadirat Tuhan. Tapi ada seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa lebih baik ketika engkau mendengarkan firman Allah, engkau betul-betul mendengarnya, engkau betul-betul merenungkannya, engkau betul-betul mempelajarinya, dan tidak berhenti di situ, tetapi engkau melakukan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Amin, saudara. Engkau mengerjakan apa yang saudara diperintahkan oleh Tuhan, karena itulah yang Tuhan perintahkan kepada saudara dan saya. Coba kita perhatikan ayat yang terakhir, Matius pasal 28 ayat yang ke-8, ayat yang ke-20, ya. Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Ya, mari kita sama-sama membaca ayat ini, saudara. Ayat yang ke-20, Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan, 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadikanlah semua bangsa muridku, kata firman Tuhan. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah saudara dan saya, ajarlah ya mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Maka hamba Tuhan ini berkata, percuma kalau engkau bermanifestasi luar biasa, tetapi ketika engkau pulang dengan kehidupan yang sama, engkau tidak menjadi pelaku firman Allah, berarti itu sebuah kerugian, kebohongan. Kita datang kepada Tuhan, kita datang untuk memuji, memuliakan Tuhan. Pada saat pemberitaan firman Allah, kita datang mendengarkan firman Tuhan. Amin, saudara. Kita mendengarkan pengajaran, kita mendengarkan nasihat firman Tuhan, di mana Timotius katakan bermanfaat luar biasa dalam hidup kita. Tapi itu akan menjadi percuma kalau kita hanya dengar, lalu pulang kita hidup dengan kehidupan lama kita. Saya tidak mau kita yang ada di tempat ini ya sama dengan orang dunia. Meskipun orang Kristen tapi sama. Saya tidak mau. Saya mau kita, saudara dan saya ya berubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita hidup dan menghidupi kebenaran firman Allah, kita sedang memberi keleluasaan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, berotoritas, mengendalikan semua bagian-bagian dalam diri kita, sehingga itulah yang disebut kepenuhan Roh Kudus, dan finalnya hasilnya adalah menghasilkan buah roh. Siapa yang tidak mau, sudah? Setiap kita mau hasilnya yang luar biasa, ya, yaitu buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ayat 24 dari Galatia pasal 5 mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Makasih Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita merespon kebenaran firman Allah Bapak Ibu. Selama ini banyak hal yang kita perbuat, mungkin usaha demi usaha. Kita sudah berdoa, kita sudah setia. Tetapi pada saat pagi hari ini, Tuhan memberikan kepada kita pengertian bahwa saudara dan saya yang ada pada saat pagi hari ini, Roh Kudus itu sudah diberikan dan ada di dalam hidup kita saat kita percaya. Tetapi Dia akan memenuhi hidup kita tergantung dari respon kita, tundukan ketaatan kita akan kebenaran firman Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum saudara minta dipenuhkan dengan Roh Kudus, mari perbaharui komitmenmu di hadapan Tuhan. Jika ada barang sesuatu dalam dirimu yang perlu engkau singkirkan, karena itu dosa dan kejahatan, baik perkataan, pikiran, tingkah laku dan perbuatan pikiran kita, mari kita singkirkan saudara. Bertobatlah pada pagi hari ini, bertobatlah, singkirkanlah itu. Haleluya. Bertobatlah Bapak Ibu. Haleluya. Makasih Tuhan. Bapa, kami mau merespon kebenaran firman Allah. Kami mau meninggalkan dosa dan kejahatan. Kami mau bertobat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong kami. Sebab itu kami minta, penuhilah kami dengan Roh Kudus. Penuhi Tuhan, penuhilah hidupku. Bagai tanah gersang merindukan jamahan asal. Oh,
Haleluya, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Saudara yang rindu dipenuhkan dengan Roh Kudus, adakan pemberesan di hadapan Tuhan. Saudara yang rindu dipenuhkan dengan Roh Kudus, bertobatlah, bertobatlah. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidup. Setiap saudara yang rindu dipenuhkan dengan Roh Kudus, mari angkat tanganmu. Dimanapun engkau berada, angkat tanganmu. Haleluya. Tuhan, jamalah hidupku Tuhan, jamalah hidupku Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga. Kerinduan kami pagi hari ini adalah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi kami menyadari Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu, mengingatkan kami bahwa kami harus mengadakan pemberesan dalam hidup kami. Kami harus bertobat. Kami harus meninggalkan perbuatan dosa dan kejahatan kami Tuhan, supaya Roh Kudus memenuhi kehidupan kami. Kami harus Tuhan, oleh kekuatan Roh Kudus mampukan kami untuk dapat hidup menjadi pelaku-pelaku firman Allah, sehingga roh kebenaran itu berotoritas penuh dalam kehidupan kami, dan kami boleh merasakan, mengalami kuasa Roh Kudus dalam hidup kami. Allah yang Maha Kuasa itu hadir, ada dan berkuasa atas hidup kami, sehingga Tuhan kuasa Roh Kudus memulihkan kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang terikat terima kelepasan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Kami mau memperbaharui komitmen kami di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di sorga, ampuni segala dosa, pelanggaran, kekurangan, kelemahan, kesalahan, dosa dan kejahatan kami. Pagi hari ini kami mau bertobat. Kami mau meninggalkan itu Tuhan. Kami mau bertobat. Tolong kami Roh Kudus. Pegang tangan kami, tuntunlah setiap langkah kami. Bawalah kami dari kebenaran pada seluruh kebenaran. Kami percaya di mana ada roh kebenaran, di mana ada firman kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Dan pagi hari ini kami merdeka. Kami anak-anak Tuhan yang dimerdekakan oleh firman dan Roh Kudus. Dan damai sejahtera, ketentraman yang besar ada dalam setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Kami bersyukur terima kebenaran firman Allah. Roh Kudus memenuhi setiap pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang percaya dan diberkati katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersuka cita sebab Tuhan Yesus sudah penuhi setiap kita dengan Roh Kudus. Sama-sama kita mau berterima kasih sama Tuhan, bawa persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebab ada gerakan Roh Allah di tempat ini.